Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aris selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filailatus Safaah dengan NIM 212111365 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3J. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai wizarah dalam pemerintahan Islam. Nah, wizarah sendiri yaitu merupakan salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan wazir adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Sedangkan wizarah dalam pemerintahan Islam sendiri ada 5 masa atau 5 periode. Yang pertama yaitu wizarah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa ini praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada beliau. Dalam Piagam Madinah contohnya, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi, walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu. Dalam sejarah Islam sendiri, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peranan penting sebagai partner setia Nabi Muhammad. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua yaitu wizarah pada masa Khulafaur Rasyidin. Wazir pada masa Khulafaur Rasyidin dapat dilihat pada peran yang dimainkan oleh Umar bin Khattab pada Khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggantikan kedudukan Nabi sebagai khalifah, Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Kepadanya, Abu Bakar menyerahkan urusan peradilan. Namun, meskipun prakteknya telah dilakukan pada masa ini, istilah wazir sendiri belum dikenal. Pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau sangat menjunjung tinggi musyawarah. Lalu, setelah Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, peran sebagai wazir dimainkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat dari kedua sahabat ini, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, untuk menentukan kebijaksanaan politik. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, seperti para khalifah sebelumnya, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah, pemegang dan pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan tugas eksekutif di pusat dibantu oleh sekretaris negara dan dijabat oleh Marwan bin Hakam. Selain sekretaris negara, Khalifah Utsman juga dibantu oleh pejabat pajak, kepolisian, dan pejabat keuangan. Kemudian wizarah pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, tidak ada perubahan yang prinsip dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang berubah dari sistem yang demokratis egalitarian atau syura menjadi monarki absolut. Kemudian wizarah pada masa Bani Abbas. Pada masa Bani Abbas, jabatan wazir memperoleh definisi khasnya sebagai menteri utama atau wakil sang penguasa. Lalu yang terakhir yaitu wizarah pada masa modern. Pada masa modern, setelah dunia Islam mengalami interaksi dengan Barat, pembentukan kewaziran atau Dewan Menteri ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Secara umum, terdapat dua model kementerian yang dipraktikkan di dunia Islam. Pertama adalah model presidensial. Dalam model ini, para menteri bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikannya. Mereka semua berkedudukan sama.
Contoh model ini yaitu sebagaimana yang diterapkan oleh negara Indonesia sekarang dan Mesir. Kedua adalah model parlementer. Dalam model ini, menteri-menteri diangkat berdasarkan partai yang menang dan berkuasa di parlemen. Karenanya, kabinet bertanggung jawab kepada DPR, tidak kepada presiden. Di samping itu, ialah seorang di antara mereka ada yang bertugas sebagai Perdana Menteri yang mengkoordinir semua menteri. Contohnya, negara berdasarkan Islam yang menerapkan model ini antara lain adalah Malaysia dan Pakistan. Indonesia juga pernah menerapkan model ini pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950-an. Dalam sistem ini, presiden atau raja hanya bertindak sebagai simbol. Demikian pemaparan sedikit materi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.